Selamat siang Bu. Di sini saya dan rekan saya yang telah membuat janji kemarin dengan Ibu untuk berkonsultasi tentang pembangunan usaha kami. Siang, mari silakan masuk. Jadi saya dan rekan saya ingin mendirikan suatu usaha di bidang kuliner seperti kafe. Apakah sudah ada lokasi untuk tempat usahanya? Iya Bu, kami telah menyiapkan semua konsepnya kok Bu. Jadi konsep kafe yang ingin kami bangun ini, kami ingin tertuju kepada anak-anak muda zaman sekarang. Biasanya kan mereka ingin mengerjakan tugas gitu kan Bu, ataupun hanya sekedar nongkrong biasa. Namun setelah kami pikirkan lagi, kami ingin membangun konsep kafe ini bukan hanya untuk anak-anak, bukan untuk anak-anak muda, tetapi untuk semua kalangan. Jadi semua kalangan bisa datang ke kafe kami. Oh, sudah ada konsep. Kalau boleh tahu konsepnya seperti apa ya? Iya Bu, ini konsep yang telah kami bikin tentang rancangan desain kafe yang ingin kami bangun. Oh, ini sudah sampai tahap pembangunan ya? Yang saya lihat tempatnya sudah sangat strategis. Dan untuk memulai usaha di bidang kuliner yang perlu diperhatikan yaitu pertama adalah bahan baku yang digunakan dan kualitasnya. Lalu yang kedua yaitu ada gudang penyimpanan, di mana gudang penyimpanan ini adalah poin utama bagi karyawan yang ingin mendirikan usaha, karena di sini itu sangat ditentukan kualitas bahan baku, menentukan kualitas produk yang akan kalian bikin dan kualitas kafe yang akan kalian dirikan sendiri. Lalu untuk selanjutnya itu tempat processing, di mana tempat processing ini harus benar-benar sangat diperhatikan karena di tempat ini tuh terdapat kontaminan juga dengan bahan baku yang akan kalian gunakan. Dan untuk peralatan dapurnya juga harus bersih ya, harus higienis. Dan jika telah dipakai, itu seharusnya mempunyai tempat sendiri. Selanjutnya itu kebersihan. Kebersihan sendiri itu sangat penting dalam yang ingin memulai usaha di bidang kuliner. Dan kebersihan juga dapat menaikkan daya tarik konsumennya serta kualitas kafe yang sendiri. Dan target pasarnya juga harus saling ditentukan dari sekarang dan mengingat tren-tren yang akan datang itu juga harus dipikirkan dan dikembangkan. Oh begitu ya Bu. Untuk strategi penjualannya bagaimana ya Bu? Untuk menghasilkan kafe yang berbeda dari yang lainnya, menurut Ibu bagaimana ya? Oh ya, itu juga inovasinya harus dikembangkan ya. Kalian tuh bisa memanfaatkan pangan lokal yang dikembangkan untuk dijadikan yang lebih baik lagi. Karena pangan lokal di sini tuh juga bisa banyak sekali dijadikan inovasi pangan ke depannya. Oh iya Bu, saya ingin bertanya mengenai tempat processing. Tadi kan Ibu bilang kalau kita tuh harus memperhatikan banget ya Bu untuk tempat processing seperti alat-alat pencucian, gudang penyimpanan gitu ya Bu. Nah kami ingin bertanya, saya ingin bertanya Bu, kalau tempat kami itu bisa dibilang minimalis kafenya. Nah jadi tempat pembuatan makanan dan tempat pencucian itu berdekatan Bu, apakah itu boleh ya Bu? Oh ya, mending gimana kan lagi, orang sudah seperti itu. Jadi menurut saya tidak terlalu masalah. Oh begitu Bu, ya baiklah Bu kalau tidak apa-apa. Berarti tidak melenceng ya Bu dari aturan? Iya, tidak apa-apa, sudah sesuai kok. Ya, baik Bu, terima kasih telah memberi masukan kepada kami dan terima kasih telah meluangkan waktunya. Oh ya, sama-sama, semoga lancar usahanya. Jika terjadi kendala, dapat berkonsultasi lagi dengan saya. Pagi Bu, di sini saya dan rekan saya ingin berkonsultasi kembali dengan Ibu karena setelah kami beberapa bulan ini menjalankan usaha kami terdapat kendala Bu dalam menjalankan bisnis ini. Oh ya, ada kendala apa ya? Sepertinya saya sudah menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir. Kok bisa terjadi? Iya Bu, kami mendapati beberapa komplain dari konsumen kami. Ada beberapa dari mereka mengalami gejala-gejala seperti sakit perut, diare,
dan sebagainya. Setelah datang dan membeli makanan dan minuman dari resto kami, padahal kami sudah sesuai aturan yang ibu berikan, sesuai konsultasi sebelumnya dan sudah sesuai dengan standar. Coba kalian perhatikan kembali masukan-masukan yang telah saya berikan. Siapa tahu ada penerapan yang salah. Iya Bu, kami telah menjalankan semuanya sesuai dengan aturan Ibu kok, dan kami juga telah memonitoring semuanya Bu, dari gudang penyimpanan, dari alat-alat yang digunakan, dari processing dan segala macam sudah kami monitoring. Coba kalian perhatikan tempat processingnya. Siapa tahu ada cemaran di tempat processing. Kan saya sudah bilang, kebersihan itu adalah hal yang utama dan harus diperhatikan. Maaf Bu, kemarin kami telah menjelaskan bahwa tempat processing kami ini sangat minimalis, sehingga tempat processing dan pencucian alat-alat itu berdekatan Bu, dan Ibu menjelaskan bahwa itu tidak masalah dan tidak melenceng dari aturan. Oh, jadi titik permasalahan Anda ada pada processing. Saya pikir kemarin itu tidak akan menjadi hal yang besar dan merugikan konsumen Anda. Dapat dipastikan juga bisa terkontaminasi dari karyawan di kafe Anda yang mungkin tidak memenuhi aturan, seperti tidak memakai sarung tangan atau mencuci alat-alat yang akan digunakan dengan bersih. Oh ya, di sini saya juga ingin minta maaf karena tidak memperhatikan hal-hal kecil seperti itu, dan juga yang saya pikir tadinya biasa saja ternyata menimbulkan masalah yang sangat besar. Dan kedepannya saya akan memperhatikan agar tidak terjadi kesalahan lagi dan merugikan PPH lain. Saya sarankan kalian dapat memindahkan tempat pencucian yang jauh dari tempat processing agar minimalisir kontaminasi yang tidak diinginkan. Sehingga nantinya kafe kalian tidak akan lagi mendapatkan komplain-komplain dari konsumen dan kafe kalian pun tidak akan mengalami penurunan penjualan. Tapi mohon maaf Bu, di sini saya merasa dirugikan Bu. Saya dan rekan saya merasa dirugikan karena menurut kami untuk bisa membangun usaha yang baik dan benar itu butuh konsultasi dengan pakarnya. Dan menurut saya berkonsultasi dengan Ibu itu udah pilihan yang terbaik. Tapi kenapa ya Bu, usaha kami itu berjalan tidak lancar, tidak seperti yang kami inginkan. Kalau boleh tahu Bu, apakah Ibu sudah berpengalaman dalam bidang ini? Maaf ya Mbak, sebelumnya bidang saya memang di konsultan dan basic saya di pangan. Saya sudah menjalani sebagai konsultan memang baru 4 bulan sih Mbak. Mohon maaf ya jika saya kurang profesional. Waduh Bu, namun saya di sini dan rekan saya itu merasa sangat dirugikan Bu terhadap sikap ketidakprofesionalan Ibu. Dengan Ibu yang tidak profesional ini menjadikan usaha kami itu menjadi turun drastis loh Bu, dan pastinya akan berdampak buruk kepada penilaian konsumen. Nah, ini akan saya bawa ke jalur hukum atau mau digimanain ya Bu? Atau mau diselesaikan sekarang? Maafkan saya Mbak, saya di sini masih ingin memperluas lagi tentang konsultan pangan, dan saya juga ingin belajar lagi untuk kedepannya agar lebih baik dan tidak merugikan konsumen saya Mbak. Bagaimana sebagai gantinya jika pembayaran konsultan Mbak yang kemarin saya kembalikan setengahnya. Sekali lagi mohon maaf ya Mbak. Jadi pembisnis atau wirausaha bukanlah hal yang mudah. Diperlukan pengorbanan dan kerja keras. Saran-saran dalam berbisnis yang perlu Anda perhatikan yaitu perhatikan kebutuhan di sekitar Anda, manfaatkan sumber daya dan modal yang ada, tentukan lokasi, percaya diri saat memasarkan, kembangkan strategi, rencana, dan ide yang kreatif dan lainnya. Dan saran untuk konsultan pangan harus profesional dan detail memberikan informasi yang telah kita ketahui. Dan kita bekerja juga harus sesuai SOP yang berlaku. Harus memiliki etika yang baik dalam penyampaian maupun sikap saat memberikan masukan kepada orang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.